Coba kita lihat narasumber kita. Nah, sudah terhubung. Halo, selamat sore Mbak Giso. Oh ya, selamat sore. Ya, Wah, gimana ini kabarnya? udah terkenal Ya, banget nih Mbak Giso nih kalau di medsos nih. Banyak nih pengikutnya. gimana? Gimana, apa kabar Mbak Giso? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah. Ya Mbak Giso, ini Ya, kita kan temanya hari ini saham big caps masih prospek nggak nih? Nah, karena memang kalau kita ya, lihat hari ini juga sentimennya kurang lebih bank-bank big caps juga rilis kinerjanya begitu ya. Kalau kita lihat BBCA ya, yang udah cuan ataupun profitnya 31T gitu ya. Terus ada BBNI, BMRI. Kira-kira masih cocok nggak ya. sih dilirik ataupun malah justru sebenarnya kalau kita lihat karena memang big caps juga jarang ada di top gainers gitu ya. Apa memang view dari pelaku pasar sendiri udah banyak berubah begitu sekarang? Nah, ini gimana nih Mbak Giso? Iya, gini kan, Hmm, intinya setiap masa itu ada bisnisnya, begitu pula setiap bisnis ada masanya. Nah, oke. ketika masa itu telah berganti dan sekarang ini adalah eranya ekonomi digital. Nah, ketika uh, pikiran atau mindset orang, aromanya itu bersudut pandang ke sana, maka ya kayak artis yang manggung itu yang menjadi papan utama itu siapa, jadi manggung, entah itu yang sebelumnya itu artis kelas papan atas atau itu akan tergeser dengan sendirinya. Bahkan dari Oke. artis kampung pun kayak yang sebelumnya Arta itu kayak apa, kemudian MTech yang nggak pernah terdengar kayak gitu ya, Iya. begitu pula untuk Yellow kayak gitu. Nah, itu akan menjadi suatu fenomena baru. Nah, terangkatnya ini secara tidak langsung akan menomorduakan sebuah mata itu memandang pada sudut pandangan yang lebih seksi kayak itu. Nah, Iya. itu jadi aroma itu kayak itu. Jadi aroma aroma atau sudut pandang itu kayak gitu. Nah, lalu nanti menyikapinya gimana? Apakah saham yang sebelumnya itu semi blue chip atau bahkan big cap semi blue chip yang sebelumnya benar-benar menopang bagaimana keekonomian nasional itu pilarnya ada di situ itu jadi orang itu kayak sudah kayak jelas ya bahasa Jawanya kayak nek kayak gitu loh. Nah kayak nek Iya. sudah mengalir ke situ, maka muncullah buka dan semuanya itu sudah dalam settingan mereka para emiten itu nggak serta merta sesuatu tuh suatu era itu muncul seperti kayak tokoh politik pun disetting, saham pun disetting akan dimunculkan seperti apa caranya yang dikagumi masyarakat saat itu seperti apa. Nah, kalau pertanyaannya apakah big cap ini sudah tidak menarik lagi? Kalau menariknya sih menarik. Kalau saya itu apa namanya pemikiran untuk saham-saham yang big cap semi blue chip, misalkan saya ngomong BCA, itu kita jadikan kayak batalion. Artinya batalion itu apakah tempat untuk berkumpul dana itu ketika kondisi pasar itu tidak enak maupun enak. Jadi misalkan idealnya uang yang kita taruh di BCA itu 50 sampai 60%. Maksud dari total modal kayak gitu. Maksudnya Oke. apa? Nah, BCA ini penurunannya paling kan 2%, 1,8, tapi naik pun juga banter-banternya 1,8, 1,5. Tapi untuk jaminan dia tertekan sampai RB atau arah pun jarang, kecuali ada momentum ketika waktu itu apa stock split kayak itu Ya. ya. Ya, kayak itu beda lagi. Nah, ketika ini terjadi, cara yang paling aman untuk mengamankan aset atau uang kita itu 60% itu ke BCA dulu. Maksudnya apa? Ketika kita akan membeli saham-saham momentum, entah itu second liner atau third liner, itu otak itu berpikir sebelum entry itu jadi dua kali. Yang pertama mencairkan uang di BCA itu, yang kedua benarkah harganya saham yang saya beli ini sudah posisi dengan memenuhi syarat untuk mantul dalam kaidah-kaidahnya. Syarat mantul itu apa? Syarat mantul tentu secara kekuatan finansial ada market maker, kemudian sebuah saham itu benar-benar harganya disupport dan benar-benar menunjukkan mulai pembalian. Tanda-tanda pembalikan itu ketika harga support baru itu
sudah nggak bisa tertembus lagi, itu pembalikan kayak itu. Nah, di saat itulah kita boleh mulai membelinya suatu saham itu kayak itu. Oke, berarti bisa diartiin juga tadi juga Mbak Gisel sempat sebut kan yang manggung itu kan pasti silih berganti gitu ya. Apalagi Iya, di papan top gainers juga makin jarang gitu untuk saham-saham big caps jarang sekali. yang masuk top gainers. Tapi kalau kita perhatiin gitu ya, Mbak Gisel, apakah memang mentalitas dari para pelaku pasar yang ada saat ini memang lebih berani gitu ya untuk masuk saham-saham second liner, third liner? Karena memang kalau kita lihat di mungkin saham-saham yang gocapan justru rame gitu ya untuk dimasukin para pelaku pasar di akhir-akhir ini? Jawabannya bukan berarti dia berani sekali menanggung resiko, sebenarnya bukan itu. Orang itu begini ya, ini masalah psikologisnya dulu. Saham itu ranknya kan antara 50 sampai 200, kemudian 200 500. Nah, rank-rank yang menarik itu kalau harganya di antara 100 dan 200. Artinya ketika saham itu naik ke 200, 300, untuk tidur ke 50 itu masih sulit, perlu proses. Tapi ketika saham itu memiliki momentum yang bagus, misalkan eranya ini era digital, kedorong ke atas itu ketika dia sudah tertekan. Nah, tertekannya itu sampai berapa? Kayak itu. Nah, kalau tertekannya sampai berapa kita boleh mengamati. Kalau dalam kamus saya skemakan. Diskemakan itu seperti apa? Dipetakan dari mana? Misalkan dari harga tertinggi, dari ATH-nya, all time high-nya. Harga tertinggi kita petakan. Kalau turun untuk saham-saham yang memiliki prospek, biasanya turun 50, itu biasanya mantul. Tapi nanti kalau kondisi ekonominya suasana kayak COVID kayak gini terlalu masih dihembus-hembuskan, itu bisa turun 35% dari nilai tertinggi. Nah, titik-titik itu kenapa bisa terjadi kayak itu ya? Titik-titik itu terjadi. Jadi saya ilustrasinya kayak orang baju itu kalau orang bikin baju itu HPP-nya 35%. Jadi ingin menjual 100%-nya aja sudah 3 kali lipat kayak gitu loh. Menaikkan harga toko kayak gitu. Nah, logika itu sangat bagus dipakai dalam trading ini. Lalu tinggal didorong aja atau ada variabel-variabel pembantu, misalkan kayak kalau kita scalping melihat bid overnya. Nah, bid over itu bisa dibantu oleh candle 3 menitan untuk mengarahkan tren itu akan naik atau patah tren, itu kuncinya di candle 3 menitan. Meskipun eksekusinya pakai candle 3 menit. Nah, dalam bid over itu akan sangat jelas ketika optimisme itu terjadi, maka kan ada pembeli aktif, ada penjual aktif. Begitu pula yang pasif juga ada. Kalau yang katakan pasif itu ya diam begitu aja. Tapi begitu ada aktif, itu mulai HK. Nah, kecenderungannya ketika orang mulai HK itu, harga itu bergeser, naik ke kiri lagi, ke atas lagi, ke atas. Nah, ketika itu terjadi, kalau ingin trading di second liner atau third liner, itu tadi candle 3 menit itu bisa dipakai patokan untuk trennya dalam 30 menit itu masih naik atau tidak. Wah, ya, jadi kayak itu. Jadi ini si aktif nih, orang HK. Oh, kecenderungannya sana. Tanda-tandanya dia akan balik enggak? Nanti kalau balik itu pasti di resisten itu pasti ada kaki panjangnya di atas kayak gitu. Kalau secara candle. Nah, tentu kekuatan membeli untuk dorongan ke atas itu enggak kuat lagi. Kalau sudah dorongan ke atasnya enggak kuat lagi, teman-teman yang scalping ya boleh jualan. Itu kalau tekniknya scalping. Lalu bagaimana sih saham-saham yang sebelumnya dulu itu benar-benar hampir blue chip itu kayak kalau BCA kayak gitu caranya. Kemudian BCA itu masih bagus untuk bukan kita koleksi ya, kita bukan kolektor tapi kolekdol. Setelah diakum didol kayak itu. Kalau bahasa Jawanya kolekdol, bukan kolektor. Jadi kalau dikoleksi itu kan kayaknya kayak seolah-olah kayak investor, kayak bukan, kita bukan itu. Jadi BCA itu
tempat ngadem atau batalion paling aman untuk simpen persenjataan kita, kayak gitu loh. Persenjataan, ketika ada serangan itu sudah balik lagi ke BCA. Nah, satu BCA memang ada momentumnya nanti blue itu. Nah, itu aman. Ketika sama itu ARB berkali-kali, BCA itu paling goyang-goyang 1, minus 1,5, nanti balik lagi plus 0, sekian, kayak gitu aja. Tapi yang lain sudah hampir ARB. Nah, tapi ketika saham-saham momentum yang kita bidik, misalkan kayak Yellow, kayak Yellow itu kalau setiap di 130 ke bawah itu harus beli, kayak itu. Kenapa? Kalau secara harga teoritisnya setelah dia melakukan rate itu kan 158 kayak itu. Misalkan lagi kayak MLPL sama. MLPL kalau jadi cara membeli saham itu dari corporation-nya itu bisa. Kemudian responnya kita seperti apa? Misalkan kalau kayak MLPL, nah orang ini bingung, ini mau dikemanain harganya MLPL ini kok turun terus. Padahal kita kalau memahami aturan otoritas jasa keuangannya yang menyentuhkan aturan, kalau dia right issue artinya minimal harga itu 6 bulan itu rata-rata dia jadikan patokan untuk menetapkan harga. Kita tetapkan saja. Nah, ketika kita tetapkan suatu harga itu, ditarik tengahnya, pas rata-rata misalnya tertinggi 650, terus terendahnya misalkan 350, kemudian kita rata-rata ketemu 450. Nah, tinggal dia perusahaan ini mau cari uang berapa. Aturannya dari OJK misalkan maksimal 7,5%, 7,5% dari total saham yang di IPO karena kayak itu langsung ketemu. Oh ini nanti ketemu loh. Kalau 7,5% artinya kalau terkecil angka itu kan misalkan jadi 1:12 kayak gitu ya. Kalau 10 kan dari 100 kan 1:10, kalau sudah jadi 1:12 kan. Nah, ketika dikecilkan ketemu misalkan ketemu. Nah, angka itu langsung kita skemakan. Ketemu misalnya kan angka itu 340, kita skemakan kalau 340 kita 450-an misalkan, langsung saya skemakan. Skemakan itu diapakan sih Mbak? Ini jadi skema teoritis kayak itu loh. Jadi skema itu kayak peta Google itu kita skemakan teoritis dari harga teoritis atau skemakan dari ATH. Nah, begitu skema teori ketemu nih, misalkan ketemunya harga teoritisnya 456, langsung saya kalikan 50%. Kenapa? Saham ini punya nafas MLPL ini. Bisnisnya mau beralih ke teknologi kayak. Begitu ketemu angka 228, udah kita kalikan, belinya jangan sampai di atas 228. Semakin turun, misalkan di bawah 200, nah itulah peluang kesempatanmu untuk cuan. Jangan malah takut menggunakan indikator yang lain, itu katanya downtrend, volumenya belum memenuhi. Nah, ketika memenuhi, ketika balik ke atas, saham itu sudah naik 12, 14%, 7%. Artinya, opportunity-nya kita untuk cuan itu jadi berkurang. Kayak gitu ya. Jadi kata kuncinya ada di situ. Nah, lalu bagaimana saham-saham yang big cap? Saya misalkan ada pertanyaan, misalkan ada Indofood, kemudian Unilever, BRI, lalu BBRI kayak itu ya. Nah, kalau saya ditanya itu saya kategorikan dalam saham momentum. Saya sendiri untuk trading Indofood itu nggak mesti setahun sekali. Karena saham ini keuntungannya sudah cenderung disetting, bahkan keuntungan misalkan tahun 2025, 2006, saya yakin konsultannya sudah mempersiapkan berapa keuntungan yang dibikin. Tadi kayak set B naik dikit turun dikit. Nah kalau seperti itu, nah itu aman ya. Jadi misalkan ingin trading itu ya bukan untuk trading lah, tapi langsung di GTC aja, langsung di GTC itu GTC itu maksudnya dibeli 1 bulan langsung itu diangka langsung. Kalau ingin Indofood ya langsung beli 4.500, 5.000, kemudian 5.500, 6.000. Ya udah uangnya kalau ingin Indofood dibagi 4 itu aja. Nanti jualnya gimana Mbak? Ya cuma 7.000, 7.500, 8.000, 8,5. Didiamkan sudah ketika itu. Ya nanti naik turunnya kayak gitu dok. Paling nanti laku, lagi nggak bisa untuk itu untuk Indofood. Kemudian untuk BRI. Nah,
Kalau untuk BRI itu saham-saham ini akan bergerak lama kalau suatu perusahaan melakukan corporate action, misalkan buyback. Buyback maksudnya apa? Mungkin untuk MSOP-nya dia atau ESOP-nya dia, kayak gitu ya misal. Kalau seperti itu, logikanya gini, Mas Bram. Apa namanya? Bila bos ini nyuruh untuk buyback, artinya kan dia pasti mengeluarkan fee untuk membeli itu. Mana broker yang ditunjuk itu. Nah, ketika fee itu keluar, caranya bagaimana? Nggak mungkin buybacknya harganya langsung dinaikkan. Untungnya dari mana? Misalkan suatu perusahaan melakukan buyback ini, pasti ada udang di balik batu. Macam-macam udang di balik batunya. Ada proyek di situ, masuk ada selisih itu. Nah, seorang pejabat komite ini ya harus dapat dong, gitu loh. Ya, karena ini jabatan politis, kalau harus dapat, harga harus tak tekan. Lalu nekannya caranya bagaimana? Kayak itu. Kalau nekannya dari mana? Lah kamu nyuruh orang berapa fee-nya? Misalkan 7,5% atau 10%, atau bahkan kalau ingin dia ini juga dapat harus 20%. Nah, harga itu akan ditekan ke situ minusnya. Nekannya dari mana? Hitung aja dari IPS-nya, IPS kuartal yang sama tahun lalu dibandingkan. Kalau misalkan perbandingannya 45 banding 30 dari misalkan atau 1,4, tinggal kalikan aja. Misalkan terendahnya itu berapa? Dikalikan itu ketemu. Nah, kalau ketemu misalkan BRI. Nah, ketemu ditekan misalkan 6.000 sekarang harganya misalkan 4.000 lebih. Kayak nggak mungkin di harga 3.600. Tapi mungkin. Kenapa mungkin gitu. Lah kalau nggak di bawah 4.000, di mana dia dapat untungnya? Gitu loh. Dari jabatan itu kayak benar-benar sebuah bisnis, jabatan direksi, dia mengeluarkan corporation, ya harus ditekan, harus dapat. Caranya dapat, ya kalau kita ngitung perbandingan IPS, memang lebih gede, misalkan IPS-nya kuartal 3 tahun ini. Dan dia untuk memang secara tata kelola usahanya memang uang itu hampir 64% punyanya BRI digunakan pembiayaan untuk kayak ekonomi berkelanjutan kayak gitu ya. Tadi memang kayak gitulah. Kalau situ ya bagus berkembang, tapi harga sahamnya nggak tergantung itu. Harga sahamnya tergantung uang cash yang pegang banyak di pasar, nggak ada urusan. Lalu dia mengadakan buyback, dibikin waktu 1,8 bulan misalkan. Nah, 1,8 bulan ini nggak mungkin harga itu diem aja. Lah nanti dapatnya apa? Dia kalau beli lagi langsung naik, selisihnya apa? Harus ditekan dulu. Yang punya barang siapa? Kayak gitu. Ya itu yang untuk nekan. Ketika untuk menekan, ketemulah angka 36, misalkan 3.670. 3.675 misalkan. Berarti dia ada selisih nih. Ada selisih banyak dari yang ikut. Kalau banyak ya turunkan lagi aja di 3.060 kayak itu. Ekstrimnya 3.060 kayak gitu. Lah, kalau sudah gitu ya malah jangan takut. Kalau 3.000 misalkan support 3.500 terus di bawah support malah jangan takut. Ini semi blue chip gitu loh. Kinerjanya, tata kelolanya perusahaan ini bagus. Dan malah jangan lari terus ngomong yang enggak. Ya beli aja nanti ketika misalkan 36 ke bawah, 35, udah nyicil. Kayak sekarang kan nggak mungkin. Nah ini kan masih banyak isu yang harus diceritakan. Pinjem aja barang yang punya. Kamu nggak pinjem ya? Nanti lagi deh. Udah, deng itu bisa. Nah kalau Indofood kayak gitu. Misalkan lalu BRI, Indofood, Unilever. Nah Unilever ini sebenarnya simpel cara tradingnya juga. Kalau Unilever itu enggak 4.000 sampai 3.500 jangan dibeli. Kayak gitu aja udah. Di GTC aja 4.000 misalkan belinya 4.000, 3.500, 3.800 sampai 3.500. Udah diemin begitu dan di angka 5.000, 5.100, dijual banyak untungnya kayak gitu. Terus nggak usah dipikir. Nanti kalau dipikir disaring-saring pakai tekniker, nanti kita ikut ini malah rusak otaknya. Kayak itu kalau untuk saham blue chip ya. Jadi kayak gitu. Itu konsep di blue chip kayak kalau di BCA itu sebenarnya BCA itu akan memberikan gain hampir tiap tahunnya itu hampir 20% ada kayak gitu ya. Jadi kalau BCA nggak usah takut. Jadi kayak buka sama MTEK itu loh. 1 tahun si MTEK sudah disetting. Itu nanti ke ATH-nya 2980. Itu 100% lebih untuk menyiapkan sebuah IPO dengan saham
induknya cuk ibunya itu ibu dan itunya. Nah di setting naik. Nah orang pada otaknya lari ke MTEK ketika dapat IPO-nya buka nggak dapat itu. Nah akhirnya siapa yang beli retail? Retail membeli sangat pucuk sekali. Dan retail sangat pucuk, bandanya ya seneng tinggal juali pelan-pelan aja. Lalu bandanya ngapain? Turun. Nah turunnya di mana Mbak? Tinggal ngalihkan aja sesuai dengan skema yang Mbak bikin itu. Misalkan 2980 kalikan 50%. Perusahaan ini bagus, ada napas, bukan gorengan. Pasti larinya ke 2980 kali separuhnya. Sama dengan 1470. Dan benar, itu ke situ mantul kayak gitu. Nah, sederhananya gitu ya. Jadi kalau untuk saham-saham yang baik. Lalu bagaimana untuk saham-saham? Nah, ini tergantung tulisannya kayak buka. Yang seharusnya tiba-tiba saham bisa masuk LQ45. Kalau aturannya harus tahun, likuiditasnya kayak itu, ya saking hebatnya ini manajemennya tadi bisa masuk. Kayak itu mengalihkannya, kalau belum teruji, yang pertama saya pasti mengalihkan skema. Skema dari mana? Dari 850 waktu IPO. 425 separuhnya. 426 di pondok orang Gonten pertama menyentuh itu pasti mantul. Saya pasti beli. Nah, lalu kalau dituruni lagi ke berapa? Kalikan aja 35%. Ini enggak ngerti nih, bisnisnya tumbuh enggak. Kalau lihat kita laporan keuangannya memang merah-merah, tapi merahnya itu mengecil. Artinya ini ada usaha ya, ada ikhtiar. Nah, mana? Kalau ada ikhtiar, nah harganya turun terus. Ya udah kalau kamu anggap gorengan oke, tinggal kalikan aja. 850 seperti tadi HPP-nya kali 35% kalau orang jahit baju kayak di dengan dari. Ya 35% kali 850 sekitar 300-an. Kalau enggak nyentuh 300, ya ketemu nanti di situ. Nah kalau di sekitar 300 sudah sulit turun karena BP-nya dia nggak ada saham yang IPO itu orang dapat diskon 50%, 65%, gitu. Nah rata-rata biasanya dapatnya dari kebaikan atau uangnya gede, dia belinya gelondongan, misalnya kan diskon 25%, 30%. Nah ini diskonnya luar biasa, ya kayak itu. Pasti akan balik, minimal balik ke 426 kayak gitu ya. Minimal balik 426 atau ke 500 angka itu. Jadi teman-teman misalkan beli buka di angka sekitar ring 300-an sampai di 400, lo tenang aja, angkanya sudah ketemu kayak gitu ya. Dari skema 35% kali harga IPO-nya. Nah itu Mbak punya skema itu adanya skema corporation dan skema dari ATH itu ya, kayak itu. Kalau trading saham-saham yang seperti itu. Kalau scalping tetap bid over itu tadi. Nah, kecenderungan teman-teman sekarang itu sangat beda dulu dari generasi ke generasi cara trading itu. Sekarang itu memang benar-benar hebat. Cara memakan pun hampir 8 titik, 12 titik itu langsung. Nah, kalau seperti itu triknya bagaimana? Ya jangan ikut putaran pertama, boleh ikut. Kalau untuk scalping misalkan pengen 100 lot ya 10 lot aja. Nah, yang nanti putaran keduanya. Kalau dia teruskan, ya akhirnya cuma akhirnya 20 lot. Tapi nanti pasti dikoreksi. Ada respon enggak karena naiknya misalkan sudah sampai 14 tik, 16 tik. Pasti dikoreksi dulu. Kalau ikut dikoreksi, misalkan ketika dikoreksi kita baru boleh ikut di putaran kedua. Jadi putaran pertama kita mengalah untuk floating loss atau cuan dikit sell. Di putaran keduanya baru kita bisa cuan. Nah, itu ciri-cirinya. Caranya bagaimana menentukannya di putaran kedua? Ya tinggal mengalihkan aja. Tadi harganya tertinggi, tambah opennya dibagi dua. Jangan beli di atasnya itu. Kalau beli di atas cinta itu banyak floating loss, nggak bisa jual kayak itu ya. Kalau dia memang kekuatannya berbandar tadi merespon, ternyata ada pembeli lagi, ya dia naik lagi kayak gitu ya. Itu khusus untuk yang teman-teman yang sukanya scalping atau bull trader. Kalau enggak ya gimana? Kan itu kan tadi udah cara pengalian itu kan lebih ke blue chip ya Mbak ya. Yang biasanya mungkin Mbak kalau blue chip dimainin scalping atau memang positioning trading aja di saat memang momentumnya lagi cocok buat beli dan sesuai skema tadi itu masuk atau gimana? Iya, kalau cocok itu ada
tiga macam karakter. Jadi setiap saham itu sebenarnya lapaknya orang, ada penunggu lapaknya masing-masing gitu loh. Ketika ada si penjaga toko ini, kita macam-macam lotnya yang gagal-galan, ya pasti pasti diturunin. Kayak saya misalkan dikarungin. ya diturunin kayak gitu. Jadi ya, kayak aku ya kan, saya misalkan optimis, misalkan mulai di 1.800 beli 1.000. Nah, belinya itu hari itu belum kewenangan, belum tertangkap Satpol PP-nya, belum tertangkap yang punya lapak. Kenapa? Dia baru lihatnya kan nanti malam di DPS-nya itu, daftar pengguna nanti malam. Semuanya tahu semuanya. Begitu tahu besoknya langsung dihancurin, nggak dikasih kesempatan untuk jual itu langsung dihancurin. Nah, padahal itu pertama posisi itu. Padahal sebelumnya paginya masih naik 3 tik itu. Karena belum tahu, begitu tahu, besoknya kalau harga itu secara skema masih bisa ditekan ke 35 di bawah 50, pasti hancur ke situ gitu loh. Nah, sehebat apapun MM-nya, kalau tiap hari dimerahin, kita nggak berdaya gitu. Caranya nanti udah diem. Nah, kalau sudah diem, misalkan agro terus turun sampai 1.200 sekian, baru ketika tenang itu, barulah kita memainkan itu, gitu. Caranya memainkan itu, ya biasa saja memainkannya. Tadi kan punya lot, masih punya uang, ya dijual aja, dipasang tipis-tipis kayak gitu. Tapi kalau begitu nggak kuat naik lagi, langsung kita haki lagi 10% dari itu. Nah itu dapatnya malah dari situ, pelan-pelan kayak itu. Jadi itu sebenarnya juga jangan FOMO juga gitu ya Mbak ya, di saat saham lagi naik, terus kita juga malah ikut masuk gitu, tungguin dulu, pasti nanti ada momentum saham itu juga bakal turun dulu gitu ya Mbak ya. Iya, kan kalau logikanya gini loh. Angka itu kan dibikin kalau masih bisa ke bawah, kenapa tidak dikebawain? Jadi bandar kalau bandar ini dasar, selama masih ada yang beli, silakan jual sebanyak-banyaknya kayak gitu lah. Nah, yang jadi kekalahan kita misalkan bukan orang dalam itu, ya corporation kan hanya bos ya, sama hanya bos, terutama kalau di situ. Terus kemudian misalkan ada yang titip jumlah besar misalkan nominal, kita juga nggak bisa deteksi maunya apa orang ini kayak itu. Ketika maunya apa, retailnya yang beli-beli di atas saja sudah nggak ada yang nampung, ya akhirnya saham itu akan turun terus. Misalkan gambarnya mau kayak baca itu yang antara corporate news itu settingannya memang bagus. Sekarang aromanya digital, ekonomi digital, bank digital, semua yang berbau digital itu didorong untuk diaromakan perusahaan ya, ke perusahaan yang bahkan tidak ada sangkut nyapung, diarahkan kayak gitu. Aroma itu kan bukan kulit ya. Kalau dikemas itu masih ada faktanya. Kalau ini langsung ada yang komen, baca tuh Mbak. Banyak yang tadi masuk baca. Iya, kayak baca itu misalkan bukan kulitnya loh ya. Teman-teman itu kadang-kadang lupa-lupa bungkus sama aroma. Aroma itu tidak ada wujudnya. Aromatik itu senyawa tiruan. Cuma aroma jeruk nggak ada jeruknya, kulitnya aja nggak ada loh. Ampasnya nggak ada loh. Nah, itu diaromakan bisa. Misalkan kalau misalkan kayak baca. Lah, sehitung-hitungnya, hebat-hebatnya, nah dia itu sudah bisa ukur. Misalkan teman-teman ini paling banyak harganya di 400-500 ke atas. Wah, belinya gagal. Nah ini pasti diturunin. Nah ketika ini ya, gampang aja. Misalkan kita dititipin. Nah nitip saham itu bukan ke broker-broker besar loh, salah besar. Justru ke broker-broker kecil yang berani menanggung risiko secara hukum kayak gitu ya. Paham ya? Lalu ditutupin, titip udah ke kamu misalkan, dan memang itu sah gitu loh. Tak titipin ke nomine misalkan broker-broker kecil loh, kayak dengan kode apalah kayak gitu, saya nggak nyebutkan kayak gitu. Misalnya, nah, itu fee-nya kan gede gitu loh, maksudnya broker begini titipin oke ya, paling transaksinya orang-orang berapa. Begitu titipin gede, satu hari langsung dapat. Lah ini rontok. Lah rontok itu tinggal diem aja dengan sendiri rontok. Nah, rontoknya itu kita harus punya strategi. Strateginya di mana? Ya pasti kalau punya strategi, kalau tata letak Google ya skema itu tadi. Kalau dia belum melakukan comparison misalkan kayak baca, ini masih perawan. Masih perawan dia. Nah, kalau
Jadi serendah-rendahnya misalkan dianggap dia paling tinggi, misalkan anggap aja yang akhir ini berapa. Misalkan ketemu angka di 212, tinggal aja ngalikin nanti turunnya berapa. Nah, yang beli di Baja misalkan, yang beli di 200 ke bawah, di sekitar 200, banyak untungnya kayak gitu ya. Tinggal nanti kan, dia sekarang Baja kan di 206 nih Mbak nih, 206. Ya. Masih cocok nggak sih kalau buat teman-teman Sobat Cuan semua entry nih masuk nih? Sekarang kan di 206. Apakah memang nunggu dulu? Berani beli di situ ke bawah kayak gitu. Kayak gitu berani saya pelan-pelan. Kalau dilihat pinter sekali ini bandarnya halus sekali. Mungkin sudah halus sekali, dipecah-pecah sekali. Nah, teman-teman ini yang sering dikelabui cara bandar mengakumulasi itu bukan dalam bayangan pakai 5 broker keren, 5 dengan kekuatannya, bukan. Pecah aja ada di 50 broker atau 25 broker. Di retail itu aja. Nanti tinggal kumpulin pelan-pelan. Kayak gitu nggak kelihatan. Kayak gitu ya. Ya, Mbak, kita coba jawab dari teman-teman ataupun Sobat Cuan yang udah gabung juga nih ya, Mbak ya. Ada pertanyaan dari @alex_chandra97. Mbak, gimana prospek saham BRIS? Gimana nih ke depannya, Mbak? BRIS nih kita ditanya seputar BRIS. Nah, kalau BRIS ini apa namanya, puncak manggung-manggungnya itu kan sudah lewat. Jadi kayak gini loh. Saya tanya, dalam hidup ini paling berkesan atau paling hebat orang itu di dalam perkawinan. Jadi upacara perkawinan, pernikahan itu deber. Yang nggak punya uang pun mengada-ngadakan. Pesta pun bajunya pun sampai berani nyewa yang puluhan juta atau misalkan nggak beli kayak ini. Nah, gedung pun berani mengada-ngadakan. Artinya apa? Artinya posisi harga terbaik, tertinggi itu ya waktu merger kayak gitu, misalkan di harga 3980 itu. Kalau sudah seperti itu setelah perkawinan, apa yang terjadi? Gitu. Paling orang bulan madu itu cuma 3 bulan, 1 bulan ada yang kayak itu. Ya, itulah. Ada yang seminggu ya, Mbak ya? Seminggu. Kalau gitu, saya nggak bisa ngomong. Lah, angka itu sudah disetting tuh tadi. Dan sudah saya tulis 3380 ke atas itu adalah harga-harga bulan madu kayak gitu loh. Kalau harga bulan madu itu kan harga indah-indahnya jangan dibeli. Harga indah-indahnya itu harga indah-indahnya untuk menjual kayaknya. Ketika itu terjadi harga indah-indahnya bulan madu, ya udah itu untuk menjual. Kalau luruh di berapa? Nanti orang bulan madu itu selama-lamanya balik lagi kebutuhan, ke aktivitas kerja, kemudian mulai hidup kayak itu. Konflik ketidakcocokan manajemen. Nah, meskipun sampai sekarang BNI Syariah itu nanti bisa dilihat, meskipun sistemnya itu belum klik semuanya jadi satu, belum, masih dalam sub-sub kayak gitu ya. Meskipun secara laporan 100 tahun itu sudah kayak itu. Nah, itu mulai ada penyetaraan suami istri kayak gitu. Nah, itu kan konflik-konflik ada mulai. Ekspansinya yang di Arab Gede bagaimana penetrasinya sekarang di UKM yang kayak ada ekonomi dibikin kayak kawasan khusus ekonomi syariah itu bagaimana. Nah, ini tertimpa oleh corona pisan. Nah, itu jatuh. Kalau jatuh tinggal mengalihkan aja. Mengalihkannya bagaimana? Ya tadi belinya jangan sampai lebih dari 50% kan dari harga tertinggi, dikalikan saja 3980 kali 2 misalkan 1770. Jangan beli di atas itu kayak gitu ya. Artinya dia akan luruh. Luruh sejelek-jeleknya di mana? Nggak mungkin kayak BRIS itu misalkan sampai 35% kali 3980. Jadi kalau di antara itu ambil aja tengahnya. Tengahnya misalkan sepertiganya dari 3980 misalkan kayak itu kan sekitar di 1500-an ke bawah. Kayak itu ya. Nah, kayak itu ya udah beli. Jangan melihat itu pelan-pelan nggak ada pembeli, salah sekali. Karena bisnis itu masalah harga. Nah, harga di mana kita dapat memperoleh dannya, di mana kita memperoleh harga average-nya kita itu. Nah, itu bisnis. Nanti kalau di technical kan, volumenya belum ada, ininya belum ada, kekuatan naiknya belum ada. Nah, tapi kalau harganya teman-teman itu dapat di murah, kayak di 1400, ya tetap untung toh, kayak itu ya. Caranya
dari skema itu tadi. Nah itu yang pelan-pelan. Kalau memang direncanakan sejak awal bukan untuk full trader kayak itu, ya sebenarnya lebih nyaman kayak itu. Kayak agro misalkan juga sama, sedasar-dasarnya dia nurun nih nggak mungkin suatu saham itu turun terus itu nggak mungkin. Barangnya siapa? Apa barangnya diobral kriteria turun. Dia kan akhirnya di suatu titik tertentu harus akumulasi. Nah, ketika balik akumulasi tadi atasnya juga harus dipasang punyanya dia supaya yang nggak tahan juga jual di bawahnya. Oke. Kayak gitu. Berarti lebih cenderung kalau Mbah Giso itu buy on weakness gitu ya Mbak ya, ditunggu dulu. Jangan pas lagi naik-naiknya kita malah masuk. Mungkin kalau itu scalpingnya kali ya Mbak ya kan, karena Iya, biasanya scalping kalau nggak kuat turun harus haka. Kayak itu tadi ya, kuncinya kan tetap nggak kuat turun haka, nggak kuat naik haki itu untuk scalping yang 3 menitan. Dan itu sebenarnya ada kuncinya lagi. Ketika otoritasnya OJK itu membuat aturan asimetris 725, 720%, 735%, itu kita simetriskan gitu loh. Kita simetriskan dengan yang kecil, misalkan 7% lawan 7%. Nah, itulah area scalping gitu loh. Ya, paham ya? Nah, area scalping itu ketika misalkan 7% lawan 7%, ketika nggak masih, jadi kita subkan, jadi 7% lawan 7%, 7% lawan 14, 7 lawan 21. Nah, itu sub untuk manajemen lot dan sub untuk money management. Bagaimana ketika itu kita trikkan ketika jualnya itu di antara dari closing sampai 7%, dari 7% sampai 14%, itu enak gitu. Ketika nggak kuat dari itu sudah kita hagi. Dari total yang kita beli tadi 10%. Nggak kuat, naik lagi, kita hagi lagi. Terus turun, kalau kuat, diamkan artinya apa yang di atas kita bisa laku kayak itu. Begitu turun lagi kita bawa akum lagi. Kalau bawahnya ternyata deras itu ya jangan dilawan. Itu namanya artinya belum ada kekuatan hujan derasnya pisau jatuh itu belum reda. Kalau belum reda biarin. Sampai redanya kapan? Jadi kalau orang-orang itu kadang menganggap saya itu suka menangkap pisau jatuh. Enggak. Jadi ada syaratnya ketika di support cara tadi untuk scalping. Kalau ARB bagaimana, Mbak? Kalau ARB misalkan kecenderung spekulasinya besok cenderung masih turun atau naik. Nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, MM-nya kita yang ketatin. Misalkan aturan di ARB tadi sudah dijualnya di berapa? Misalkan hari ini bisa jual sampai 30% dari total yang kita gunakan untuk scalping. Yang 70 atau jual 70%. Karena kita tahu sinyal. Ya, belinya jangan 70%, yang 30% Mas Nyanto, yang dibelikan 20% atau 10%. Besok kita lihat lagi mainnya kayak apa, kayak gitu. Itu untuk teman-teman yang scalping. Dengan catatan saham itu tetap sama yang dimainkan gayanya. Jadi setiap individu penjaga tokonya atau lapak itu memiliki karakter yang tidak pernah berubah-ubah. Itu orang. Karena setiap pribadi memiliki karakter, setiap pribadi akhirnya memiliki tata laksana yang berbeda, mengatur keuangan yang berbeda, gaya trading berbeda. Nah, kalau teman-teman ini hafal, misalkan hafal, ya udah jangan pindah-pindah. Hafalnya sama penunggu lapak misalkan. Kebetulan ini tunggu lapaknya toko A. Dia itu tunggu lapak toko ABC. Udah, di toko ABC itu dia nanti kalau harga kayak gini, kayak turun, udah. Kebaca bukan gitu ya, Mbak ya? Kebaca. Itu karakter orang itu jarang yang memiliki dua kepribadian. Itu satu loh. Jadi sukma itu satu. Bandarnya ganti gimana, Mbak? Kan biasanya kan kita mungkin ngapalin gitu ya saham ABC. Dan kalau kita masih bisa lihat broker summary-nya kan pasti itu aja gitu kan yang mainin gitu ataupun bandarnya. Nanti kadang berubah gitu. Nah, gimana, Mbak? Itu cuma baju, itu artinya baju. Kalau karakter orang itu nggak bisa berubah. Jadi misalkan saya Mbak Giso, dari dulu saya ya begini dari kecil kayak gitu ya. Caranya trading ya sama. Nah, kalau sudah sama, hafalin itu dia. Misalnya dia tradingkan 3 saham. Ya kayak gitu. Nanti ketika orang ikut-ikut tenaga, dia guyur. Misalkan dia ganti lagi. Di atas dia lagi orang ikutan guyur. Dia lagi guyur. Ya udah, waktu dia diam guyur-guyur nanti pasti turun di bawahnya harga yang rame ini. Nah itu pungutin, cara mengutinnya pelan-pelan.
Nah, titik-titik itu Oke. titik-titik yang tidak disenangi oleh para technicalist. Nah, ketika tidak disenangi, Hmm. belum tidak disenangi, harganya merah, itu pungutin. Nah, Oke. kita itu ada rezeki itu justru makanya ada orang yang ada pemungut sampah. Jadi sampah bagi kita bisa jadi rezeki bagi orang lain kayak itu. Hmm. Orang yang apa di toilet sedot WC aja itu rezeki bagi orang yang sedot WC kayak gitu loh. Ada pemungut Oke. sama, nah, ketika itu kalau ingin aman ya pungutin. Ini penjaga lapaknya toko ABC. Oh ini loh. Karakternya kan udah pungutin. Itu nggak sampai 2 minggu pasti naik kayak gitu. Pasti Oke. nggak betah karena dia Hmm. gilir. Dia penjaga toko A, kemudian toko B, bisanya 2 toko. Nanti kalau toko A-nya tutup, dia buka toko C-nya sama B. Kayak gitu ya. Nah, ketika dia Oke. toko C tutup ini, kan ditinggalkan nih. Hmm. Lalu harganya itu luruh. Paling luruh, lama-lamanya 2 minggu luruh aja. Terus udah ini nih. Udah kayak gini. Dipungut dikit dulu, Nah. dikit dulu. Nanti pasti ketika tokonya dibuka, orang rame lagi ke situ. Nah, gitu tinggal keluar. Nah, gitu aja. Nggak usah Oke. sing gaya-gaya gitu nggak usah kita, karena kecuali uang kita gede. Tadi uang gede pun kalau ketahuan sama apa bandar bentukan impeten ya habis juga gitu kayak itu loh, kayak gitu ya. Jadi Oke. kalau cara-cara pedagang asongan itu ya kayak gitu. Nah, ini juga bisa jadi tips nih buat Sobat Cuan semua. Yang namanya toko itu pasti ada penjaganya. Nah, coba ya Mbak ya dipelajarin penjaga tokonya karakternya kayak gimana sih. Karena memang karakter itu nggak Iya, berubah gitu kan. Kayak gitu-gitu nggak aja. berubah. Oke. Oke, makasih Mbak Giso ya waktunya. Ya, Semoga sehat ya, selalu buat teman-teman yang masih penasaran nih cara-caranya scalping bagi ataupun tadi juga ada position trading dari saham-saham big iya, cap nih bisa ditanya lebih lanjut di mana Mbak iya. Instagramnya Mbak? Sebenarnya ada swing pendek, swing normal kayak gitu ya. Oke, nanti bisa di follow Mbak Giso _ trik Oke, cuan. Nah siap. nih Nah, bisa tanya-tanya sama terima Mbak Giso. kasih. Makasih Mbak Giso ya Oke, waktunya. bisa ya, ya, Sehat selalu. ya, ya, siap. Yuk.